Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lekwiran Putra dari kelas 11 semester 4, nomor absen 19. Di sini saya akan mempraktikkan tentang khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadallahi usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'ala la'allakum tuflihun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khotib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Quran, Allah SWT menggambarkan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu aku kembali. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan zina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32 yang artinya, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang nabi yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang sangat begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Syafa ke Marwa hingga 7 kali ulang alik, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat Nabi Ismail.
Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji, yaitu ibadah syai'. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selainnya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Itulah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kuasa Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena dia tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan balik kepada pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peran ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tinggi derajatnya itu, cinta ibu kepada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Allahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatihi innahu huwa samii'un 'aliim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi bis-sayyi'ati hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil hada wa dinil hakim yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallahi usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batil warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wa al ihsani wa ita'i dzil qurba. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yaridukum wala zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.